Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salisa Nur Agnia dengan nomor NIM 122120046. Saya dari kelas 5B Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Pragmatik. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian linguistik dan pragmatik. Apa sih linguistik? Linguistik adalah ilmu yang secara sistematis mempelajari bahasa. Ini berarti linguistik tidak hanya berfokus pada kata-kata, tetapi juga pada struktur, makna, dan penggunaan bahasa dalam berbagai konteks. Lalu ada pragmatik. Apa sih pragmatik? Pragmatik itu adalah cabang ilmu bahasa yang meneliti pengaruh konteks terhadap makna ujaran. Singkatnya, pragmatik tidak hanya memperhatikan struktur gramatikal, tetapi juga bagaimana bahasa digunakan dalam situasi sosial tertentu. Lalu selanjutnya ada konsep tindak tutur. Salah satu kajian dalam bidang pragmatik adalah tindak tutur, yang merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari bahasa dari segi penerapannya. Kalau menurut Hoyer dan Agustina, tindak tutur merupakan fenomena individual bersifat psikologis dan berlangsung bergantung pada kemampuan bahasa penutur dalam merespons situasi tertentu. Kalau tindak tutur apa sih? Secara simpelnya, tindak tutur adalah tindakan yang dilakukan melalui bahasa. Berarti saat berbicara, kita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan tindakan tertentu. Konsep ini penting untuk memahami makna yang tersembunyi di balik setiap ujaran. Contoh tindak tutur direktif, yaitu memerintah adalah tindak tutur yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan pernyataan penutur atau perintah dari penutur. Ungkapan yang mengandung perintah seringkali diiringi dengan penanda kesopanan, dengan contohnya seperti kata coba. Misalnya pada kalimat coba hapus papan tulisnya. Tindak tutur ini adalah contoh perintah langsung yang disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya, yaitu adalah kamu harus menghapus papan tulisnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Yang pertama, lokusi. Lokusi adalah tindakan mengucapkan kata-kata dengan tata bahasa yang tepat. Ini adalah tahap dasar dalam komunikasi, yaitu menghasilkan bunyi dan tulisan yang dapat dipahami oleh orang lain. Contohnya, ikan paus adalah binatang menyusui. Ucapan ini hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi dan tidak ada maksud lain. Lalu yang kedua adalah ilokusi. Ilokusi itu apa sih? Kalau secara tindak tutur yang memiliki maksud tersembunyi atau pesan tertentu yang ingin disampaikan oleh penutur kepada lawan bicaranya. Pada ilokusi, ucapan penutur mengandung niat atau daya untuk mempengaruhi atau melakukan tindakan tertentu melalui ucapannya. Contohnya seperti rambutmu sudah panjang, rambutmu cantik sekali. Jika diucapkan oleh seseorang kepada lawan jenisnya atau dari laki-laki kepada pasangannya, kalimat ini bisa dimaksudkan dengan sebuah ungkapan kekaguman atau sebuah pujian. Lalu ada yang ketiga, yaitu perlokusi. Apa sih perlokusi? Yaitu tindak tutur yang memiliki efek atau dampak tertentu pada lawan bicaranya. Ucapan ini menimbulkan respon atau reaksi dari pendengarnya. Contohnya, setelah mendengar hari ini akan hujan. Nah, setelah mendengar kata tersebut, apa yang akan dilakukan? Yaitu membawa payung untuk antisipasi karena hari ini akan terjadi hujan. Lalu kalau menurut prinsip Maxim Grice
atau H-Power Grice mengemukakan prinsip percakapan yang membantu menjaga kelancaran dan keefektifan komunikasi. Prinsip ini terdiri dari 4 maksim utama. Yang pertama, maksim kuantitas. Berikan informasi secukupnya. Jangan berlebihan ataupun sedikit. Berarti jangan dilebih-lebihkan dan jangan juga dikurang-kurangi. Contohnya jika ditanya, apakah kamu sudah makan? Maka jawablah sesuai dengan apa yang kamu sudah lakukan. Misalnya, sudah atau belum. Cukup jawab dengan kata tersebut. Tidak perlu kamu menjelaskan dan memanjang lebarkan. Seperti contohnya kamu menceritakan makanan, kamu makan apa, seperti itu. Lalu ada maksim kualitas. Sampaikan informasi yang benar dan sesuai dengan fakta. Hindari kebohongan atau informasi yang tidak memiliki dasar kuat. Contohnya, jika ada yang bertanya, apakah kamu melihat kunci saya? Jawaban yang benar adalah tidak, saya tidak melihatnya. Jangan kamu katakan, saya melihatnya, tapi sebenarnya kamu tidak melihatnya. Lalu yang ketiga adalah maksim relevansi. Apa sih maksim relevansi? Maksim relevansi yang dipastikan informasi yang disampaikannya itu sesuai dengan topik pembicaraannya. Jangan mengalihkan pembicaraan ke hal yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Contohnya seperti apa sih? Saat berbicara tentang liburan, jawaban yang tepat mencakup tempat atau aktivitas yang ingin dilakukan, bukan mengenai pekerjaan. Sepertinya kamu seperti menceritakan kegiatan liburan kalian. Nah, kalian membahas itu saja, jangan dibawa-bawa dengan cerita tentang pekerjaan kalian. Lalu ada maksim cara, yaitu sampaikan pesan secara jelas, singkat, dan terstruktur. Hindari pernyataan yang berbelit atau membingungkan yang membuat orang harus, apa sih? Jangan seperti itu. Contohnya seperti apa? Jika ingin meminta tolong, sampaikan secara langsung. Tolong ambilkan buku itu untuk saya. Jangan seperti, itu dong. Kan nggak tahu konteksnya apa dengan kata itu. Jadi, di sini saya akan menyimpulkan bahwa linguistik mempelajari bahasa secara menyeluruh, termasuk struktur, makna, dan penggunaannya. Pragmatik bagian dari linguistik, meneliti pengaruh konteks dalam komunikasi. Dalam pragmatik, tindak tutur mencakup penggunaan bahasa untuk bertindak, meliputi lokusi yaitu informasi, ada ilokusi yaitu maksud tersembunyi, dan perlokusi yaitu pengaruh pada pendengarnya. Lalu ada prinsip percakapan Grice dengan 4 maksim yaitu kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara membantu komunikasi yang efektif, mendorong kita menjadi komunikator yang peka dan jelas. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.